Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda, disingkat Tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan, aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel Taiwan Beranda ini, aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan juga insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Dan di ruang misteri kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah mistis di kawasan Taoyuan yang merupakan salah satu kawasan terpadat di Taiwan. Kota Taoyuan yang terletak di bagian utara Taiwan adalah salah satu wilayah terpadat dengan total populasi yang melebihi 2 juta orang. Di sini pernah berdiri satu bangunan tua yang ternyata menyimpan kisah yang kelam. Kehadirannya ini membuat warga yang kebetulan melintas akan langsung begidik. Setelah ditimpa insiden menggenaskan, bangunan ini ditinggalkan kosong begitu saja hingga bertahun-tahun lamanya. Dan lebih mistisnya lagi, di lantai 1 bangunan ini juga terdapat altar persembahyangan dengan deretan papan-papan dari para jasad yang meninggal di kala itu. Dan sebenarnya, apa sih yang terjadi? Dan hari ini aku akan memperkenalkan salah satu bangunan angker yang pernah berdiri di kota Taoyuan selama bertahun-tahun lamanya, yaitu adalah Taoyuan Zhenfa Dalou. Bangunan Zhenfa Dalou ini dibangun pada tahun 1980-an di jantung kota Taoyuan, tepatnya di dekat stasiun kereta api Taoyuan. Zhenfa Dalou adalah bangunan komersil berlantai 5 yang memiliki ragam fungsi di masing-masing lantainya. Misal karaoke, food street, toko pakaian, salon kecantikan, hotel, dan tempat hiburan lainnya. Di bangunan Zhenfa Dalou juga terdapat satu teater, atau kalau sekarang itu disebut bioskop yang sangat ternama di kala itu, yaitu adalah Huaguo Xiyuan atau Teater Huaguo. Dan saking terkenalnya teater itu, warga sekitar lebih mengenal dan sering menyebut bangunan ini dengan sebutan Teater Huaguo ketimbang nama aslinya, yaitu adalah bangunan Zhenfa Dalou. Di tahun 1980-an, ekonomi Taiwan berkembang sangat pesat. Di kala ini, mayoritas warga di Taiwan bisa dibilang hidup berkecukupan. Dan ketika orang mulai memiliki uang, maka mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk memenuhi hasrat hiburan mereka. Dan gedung Zhenfa Dalou berdiri di era penuh kejayaan ini. Pada saat itu, Zhenfa Dalou selalu penuh sesak dan ada banyak orang di mana-mana. Tetapi pemandangan ini hanya bertahan selama 10 tahun saja. Hingga pada tahun 1990, tepatnya di tanggal 27 Januari, hari itu kebetulan adalah hari pertama dalam perayaan Imlek. Buat kamu yang belum tahu, perayaan Imlek di Taiwan adalah perayaan yang terbesar. Dan di kala ini, warga Taiwan ini biasanya akan memasuki masa liburan panjang selama kurang lebih 1 minggu atau bahkan lebih. Pada tanggal 27 Januari di tahun 90, sekitar pukul 7.30 malam, sirine dari mobil-mobil pemadam kebakaran terdengar mondar-mandir di kota Taoyuan. Ternyata dilaporkan ada kebakaran yang terjadi di bangunan Zhenfa Dalou, tepatnya dari salah satu restoran yang terletak di lantai 3. Dan meskipun petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian dalam waktu 3 menit setelah menerima laporan, tetapi karena seluruh bangunan didekorasi dengan bahan yang mudah terbakar sehingga api menyebar dengan sangat cepat dan seluruh bangunan langsung menjadi lautan api. Tata letak dan desain di dalam bangunan ini juga terbilang cukup rumit. Banyak lorong dipenuhi dengan puing-puing berserakan. Cukup sulit bagi tim pemadam kebakaran untuk bisa masuk ke dalam gedung untuk memadamkan api.
Dan pada akhirnya, api pun kemudian dapat dipadamkan dengan upaya tak henti-hentinya dari para petugas pemadam kebakaran. Dan ketika petugas naik ke lantai atas, ternyata di sepanjang tangga yang bobrok ditemukan jasad para korban yang sudah hangus terbakar oleh api. Di samping itu juga ada 19 jasad manusia yang tertumpuk di salah satu toilet dan tumpukan mayat lainnya juga ditemukan kembali terletak di depan tangga lantai teratas gedung ini. Dan karena tidak ada pintu keluar yang jelas, sehingga para korban sempat menyerbu lantai teratas gedung ini, tetapi sayangnya pintu terkunci dan mereka semua akhirnya terjebak di tengah kobaran api. Total korban yang tewas dalam insiden di gedung Chen Fa Ta Lo ini berjumlah 28 korban. Dan di antara 28 korban itu, beberapa jenazah mengalami luka bakar yang sangat parah sehingga mereka tidak dapat diidentifikasi. Dan dikala itu, otoritas berwenang di kota Taoyuan mendirikan ruang seperti altar persembahyangan di lantai 1 gedung untuk menghormati arwah dari para korban yang tewas. Setelah insiden kebakaran tersebut terjadi, gedung Chen Fa Ta Lo ditinggalkan begitu saja. Di bagian luar gedung juga masih ada jejak samar-samar bekas hangus terbakar. Banyak warga yang kebetulan melewati gedung ini menyampaikan bahwa bangunan ini tampak sangat menakutkan dan penuh dengan atmosfer mistis. Bahkan beberapa orang sengaja untuk memutar atau tidak melewati bangunan Chen Fa Ta Lo. Dan seiring berjalannya waktu, bangunan yang dulunya megah ini akhirnya menjadi reruntuhan bangunan yang penuh dengan kisah-kisah mengerikan. Di tahun 1990, semua stasiun televisi utama Taiwan datang ke sini untuk melakukan pengambilan gambar. Salah satu stasiun televisi kenamaan Hong Kong bahkan mendatangi gedung ini sebanyak 2 kali untuk melakukan eksplorasi dan uji nyali. Tetapi proses pengambilan gambar terpaksa harus berhenti setelah master yang menyertai kegiatan ini menyarankan untuk jangan masuk ke dalam karena ada hawa yang penuh dengan kejahatan menyelimuti bangunan ini. Keberadaan gedung Chen Fa Ta Lo yang habis terbakar membuat warga sekitar menjadi sedikit was-was saat hendak melewati area sana. Kemudian di tahun 2009, pemerintah mulai mendorong program pembaruan kota dan akhirnya bangunan Chen Fa Ta Lo yang ditinggalkan begitu saja selama hampir 20 tahun diperintahkan untuk dihancurkan. Dan sebelum bangunan dibongkar, beberapa ritual pun dilakukan. Salah satunya adalah memindahkan 28 papan nama korban ke kuil Yimin yang berada tidak jauh dari lokasi. Dan tidak lama kemudian bangunan pun dihancurkan, kemudian digantikan menjadi area taman terbuka. Di atas taman itu ditanam 7 pohon yang kemudian dirangkai sesuai dengan formasi 7 bintang atau dalam bahasa Mandarinnya dikenal dengan istilah Qi Xing Zhen. Qi Xing Zhen dipercaya dapat mengusir aura negatif dari suatu tempat yang pernah menjadi saksi atas terjadinya insiden memilukan. Dan 7 tahun kemudian, salah satu developer membeli tanah itu dan membangun sebuah apartemen hunian. Dan banyak warga di kala itu berpendapat, meski harganya murah, pasti tidak ada warga yang mau membeli unit di sana. Namun pada saat itu, pihak pengembang menjual unit di apartemen ini dengan harga yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari harga pasaran. Dan semuanya terjual habis sebelum apartemen selesai dibangun. Dan hingga hari ini, belum pernah ada kejadian mistis yang dilaporkan terjadi di apartemen yang dibangun di atas tanah dari bangunan Chen Fa Ta Lo. Demikian teman-teman untuk video di hari ini dan semoga kalian suka dengan apa yang aku bagikan dan jangan lupa untuk subscribe kemudian bunyikan lonceng notifikasi. Kita bertemu kembali di video berikutnya ya.